Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, pada sesi ini saya mau bicara tentang bagaimana seseorang diangkat menjadi atau dipilih, kemudian ditabiskan menjadi uskup di sebuah keuskupan. Sesi sebelumnya sudah saya bicara tentang konklav, pemilihan seorang paus, dan pada sesi ini saya bincang-bincang atau bicara tentang bagaimana seorang imam atau seorang pastor bisa sampai diangkat menjadi seorang uskup di sebuah keuskupan. Baik, saudara dan saudari, mungkin umat Katolik banyak yang penasaran ya tentang bagaimana kira-kira seorang imam, seorang pastor, kriteria apa yang dipenuhinya, akhirnya dia bisa diangkat menjadi seorang uskup di sebuah keuskupan. Nah, saudara-saudari, sehubungan dengan istilah uskup ini ada juga beberapa istilah yang lain seperti uskup koadjutor, uskup auxiliar, dan beberapa istilah yang lain. Ini akan saya singgung pada sesi yang akan datang. Pada sesi ini saya hanya mau bicara tentang uskup diosesan atau seorang uskup yang memimpin sebuah keuskupan. Baik, saudara-saudari. Awalnya seseorang dipilih atau diangkat kemudian ditabiskan menjadi uskup karena di sebuah keuskupan tersebut atau di keuskupan tersebut terjadi takta lowong. Takta lowong atau juga menjelang pensiun dari seorang uskup. Jadi takta lowong ini sama juga istilah yang kemarin kita pakai untuk Vatikan. Ketika paus meninggal, maka takta lowong. Di sebuah keuskupan juga demikian. Kalau uskup sebelumnya sudah pensiun, karena usia pensiun uskup itu adalah 75 tahun. Kalau uskup tersebut pensiun, lalu uskup yang baru belum ada, maka keuskupan itu disebut dengan takta lowong. Atau situasi di keuskupan itu kita sebut dengan takta lowong. Atau juga di keuskupan itu uskup sebelumnya meninggal dunia, maka terjadilah takta lowong di sana. Nah, berangkat dari situasi ini, maka dipersiapkanlah calon uskup yang baru. Baik, saudara dan saudariku terkasih, untuk ditemukannya seorang calon uskup yang baru, prosesnya kurang lebih demikian. Bahwa di setiap keuskupan, di Indonesia, di luar negeri juga sama aturannya ya. Sama aturannya. Di setiap keuskupan itu ada yang namanya di sana Dewan Kuria Keuskupan. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini terdiri dari beberapa imam yang dipilih secara khusus. Jadi Dewan Kuria Keuskupan ini juga memonitoring berjalannya keuskupan atau roda keuskupan itu. Memegang peranan-peranan yang penting ya untuk keuskupan di mana mereka berkarya. Jadi andil mereka sangat besar untuk sebuah keuskupan. Itulah Dewan Kuria Keuskupan. Setiap tahun, Dewan Kuria Keuskupan ini menilai di antara para imam di keuskupan tersebut, ada nggak yang cocok, yang pantas, yang bisa dipersiapkan untuk menjadi uskup yang baru. Jadi berat juga ya kerjaan Kuria Keuskupan ini. Selain memantau, memegang peranan yang penting untuk roda keuskupan tersebut, mereka juga harus mempersiapkan calon uskup yang baru. Penilaian Dewan Kuria ini menjadi lebih intens dan selektif kalau uskup di keuskupan tersebut menjelang pensiun atau meninggal dunia. Itulah yang kami katakan dalam hantaran di atas. Nah, saudara-saudari, setelah ditemukanlah beberapa nama, kemudian nama itu dilengkapi dengan testimoni dan diserahkan kepada Duta Besar Vatikan yang kita kenal dalam gereja dengan istilah nuncius. Jadi Duta Besar Vatikan itu adalah utusan Vatikan yang ada di sebuah negara. Termasuk kita di Indonesia pun ada juga Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Itulah Monsignor Piero yang saat ini. Baik saudara-saudari, kemudian nuncius akan mengirim nama tersebut ke Vatikan, ke paus tentunya ya. Dan paus bersama dengan tim khusus, lalu nuncius tersebut
akan membuat kajian, melihat testimoni yang ada, yang mana calon yang pas sesuai dengan yang direkomendasikan itu. Baik saudara-saudari, umat juga banyak yang bertanya tentang apa sih kriteria untuk menjadi seorang uskup? Tapi jangan kita menjadi uskup ya, karena kita sebagai awam nggak bisa lagi lah itu. Nggak bisa lagi jadi uskup. Jadi jangan kita bermimpi. Untuk mengetahui boleh, tapi kita tidak bisa bermimpi lagi. Baik saudara-saudariku terkasih, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang imam yang bisa dicalonkan menjadi seorang uskup. Tentunya dari segi iman, dia memiliki keteguhan iman. Lalu punya moral yang baik, orangnya saleh, rajin dalam kerasulan, kemudian orangnya arif, bijaksana, unggul dalam keutamaan, lalu orang tersebut atau romo tersebut juga memiliki bakat atau kemampuan. Tentu saudara-saudari, bakat atau kemampuan ini akan digunakan ketika sudah dipilih menjadi uskup di keuskupan tersebut. Lalu imam tersebut harus memiliki nama baik. Pasti umat Katolik memahami apa yang saya maksudkan ini, memiliki nama baik. Dan juga dari segi usia sudah mencapai usia 35 tahun. Jadi kalau sampai 35 tahun kriterianya dia penuhi, udah pas lah itu. Kemudian sudah menjadi imam selama 5 tahun. Jadi harus jadi pastor 5 tahun dulu. Nah, baru boleh dicalonkan menjadi uskup kalau memenuhi kriteria di atas. Kemudian dari segi pendidikan, harus seorang doktor S3 ataupun lisensiat S2. Dan bidang-bidang yang mereka pegang adalah misalnya kitab suci, kemudian teologi, hukum gereja, moral, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan jabatan nanti sebagai seorang uskup di sebuah keuskupan. Baik saudara-saudariku terkasih, setelah Paus memilih salah satu nama di antara nama-nama yang direkomendasikan tersebut, Nunsius akan mengundang imam yang sudah dipilih namanya dan diberitahu bahwa Paus sudah memilih namanya untuk menjadi uskup. Saat dipanggil Nunsius, romo tersebut belum pasti atau harus menjadi uskup. Ia dapat menolak penunjukan dengan alasan-alasan tertentu. Jadi inilah prosesnya ya, berat, panjang. Bukan segampang yang kita bayangkan saudara-saudari. Nah, kabarnya bahwa di Indonesia belum pernah ya ada pastor atau romo yang ketika dipanggil Nunsius diberitahu bahwa Paus sudah memilih dirinya untuk menjadi calon uskup, itu menolak. Itu belum pernah terjadi di Indonesia. Nah, kita berharap ini tidak pernah terjadi, bahwa para imam atau para pastor kita itu siap untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah keuskupan. Kemudian saudara-saudari, seandainya pun ada penolakan, itu terjadi di awal. Tetapi dengan diyakinkan dalam refleksi doa, romo tersebut menerima penunjukan itu. Nah, perlu diketahui bahwa proses ini berlangsung sangat rahasia saudara-saudari. Dan tidak seorang pun tahu, kecuali Nunsius dan pastor sebagai calon uskup bersangkutan. Jadi tidak dibicarakan, tidak digembar-gemborkan kemana-mana saudara-saudari ya. Jadi inilah keunggulan, kehebatan yang ada di dalam gereja Katolik. Semua dijalankan dengan penuh kerahasiaan. Tidak digembar-gemborkan kemana-mana. Kemudian saudara-saudari, kalau sudah mantap ya persiapan dan lain sebagainya, lalu masuklah ke tahap berikutnya. Di sana si romo yang dihunjuk tadi akan diminta untuk menulis surat dengan tulisan tangan di hadapan Nunsius. Tulis tangannya, jadi tidak pakai laptop, tidak dibuat dari laptop. Lebih gampang di laptop aja lah. Oh, nggak bisa. Ini harus tulis tangan. Sama dengan lamaran-lamaran kita ke pekerjaan-pekerjaan itu ya. Memang harus tulis tangan.
Surat tersebut ditujukan kepada Paus dan akan dikirim ke Vatikan setelah surat itu selesai ditulis. Kemudian saudara-saudari, Romo yang bersangkutan dan Nunsius akan memilih tanggal untuk pengumuman dan acara tahbisan. Jadi akan dipilih tanggal yang tepat untuk mengumumkan bahwa atas nama ini sudah dihunjuk oleh Vatikan untuk menjadi calon uskup atau menjadi uskup di keuskupan yang Taktalowong tersebut. Kemudian pengumuman bahwa si Romo terpilih menjadi uskup akan dilakukan secara bersamaan, baik di Vatikan oleh Paus maupun di keuskupan bersangkutan oleh Romo atau uskup yang sudah ditugaskan. Jadi tidak asal main ya asal-asalan gitu ya. Ayo diumumkanlah, ayolah. Tidak demikian. Jadi sudah diatur semua. Strateginya, aturannya semua sudah diatur dengan baik. Nah, kemudian setelah diumumkan, uskup terpilih biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan tahbisan. 3 bulan saudara-saudari artinya banyak persiapan dilakukan di sana ya. Karena menjadi uskup bukan hal yang mudah. Bukan tugas yang ringan, tugas yang sangat berat. Karena harus memimpin umat untuk satu keuskupan. Dalam rentang waktu tersebut, uskup terpilih akan menyiapkan rencana kerja, kemudian logo tabisan, pakaian uskup hingga teknis pelaksanaan tabisan. Jadi semua hal akan dibincangkan, dibicarakan, dipersiapkan, dilakukan pada masa kurang lebih 3 bulan ini. Jadi banyak persiapan dilakukan di sana. Ia juga akan mengambil waktu khusus biasanya sekitar kurang lebih 1 minggu untuk melakukan retret pribadi. Memang ini penting dan perlu saudara-saudari karena memang mental itu harus dipersiapkan, batin harus dipersiapkan. Karena menjadi uskup ya, menjadi uskup, memimpin sebuah keuskupan itu bukan tugas yang gampang, bukan tugas yang mudah. Baik, saudara dan saudariku terkasih, inilah kira-kira informasi penting yang kami sampaikan berhubungan dengan seseorang, dalam hal ini seorang pastor ataupun romo, dihunjuk, dipilih, ditetapkan, dan ditahbiskan menjadi seorang uskup di sebuah keuskupan. Untuk istilah lain menyangkut uskup ini dalam sesi berikutnya akan saya terangkan, dan besar harapan semoga apa yang kami paparkan, apa yang kami sampaikan bisa membantu umat untuk semakin mengetahui rupanya seperti itu kira-kira pemimpin-pemimpin kami ketika dipilih untuk menjadi orang atau menjadi tokoh penting memimpin sebuah keuskupan. Dan tugas ini bukan main-main, kan begitu? Baik, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan saudara-saudari. Sekali lagi semoga membantu kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.